Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pemuda berkelahi dengan senjata tajam di eks Pelabuhan Buleleng. KMP Port Link 2 kandas diterjang ombak di Padang Bay, Karangasem. Komisi 1 DPRD Karangasem melakukan sidak ke lokasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Kubu. Ketua DPRD bersama Komisi 1 DPRD Karangasem sidak ke lokasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Kubu di Kabupaten Karangasem. Anggota Komisi 1 bertemu secara terpisah dengan perusahaan dan warga desa Tianyar yang memprotes pembangunan PLTS Kubu. DPRD dan PT Medco Solar Bali Timur berdialog dan mendengarkan penjelasan termasuk alasan dari perusahaan yang hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan warga sekitar. Meskipun demikian, perusahaan akan berusaha untuk memenuhi tuntutan warga. Kita juga sarankan jadi semua dampak sosial yang diakibatkan oleh pembangunan PLTS ini untuk dilakukan kajian-kajian ya, apa radiasinya, termasuk ada spesies misalkan, apakah dampak banjir di sini, debunya, itu biar dicarikan solusi-solusi yang memang tidak menjadi keluhan masyarakat lagi, sehingga masyarakat happy lah gitu ada investasi kita ini. Dan termasuk nanti kita juga akan mencoba terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari pembangunan ini terkait dengan PAD kita, apakah bisa nanti kita bekerja samanya di mana atau seperti apa, nanti kita akan mengkomunikasikan lagi. Setelah bertemu dengan perusahaan, DPRD bertemu warga di Balai Banjar. Warga protes pembangunan proyek PLTS karena khawatir penyebaran polusi dan banjir besar jika hujan lebat. Secara garis besar yang kami minta itu kan tentang jalan, penanganan debu, dan drainase. Namun secara saat ini belum dieksekusi secara penuh sih, baru sekedar terlihat pengerjaan tersebut. Menurut warga, sejak proyek tersebut berjalan, sudah ada kesepakatan dan pernyataan bermaterai yang ditandatangani perusahaan. Namun sampai saat ini baru sebagian kecil saja yang dilaksanakan. Warga meminta Komisi 1 DPRD agar mendesak PT Medco Solar Bali Timur segera menyelesaikan seluruh kesepakatan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Presiden Prabowo Subianto Rabu lalu meresmikan Ngurah Sun Wellness and Aesthetic, rumah sakit Prof. Ngurah di Jalan Pulau Lombok, Denpasar. Presiden memberikan perhatian serius terhadap perkembangan wisata estetik atau estetika ini. Ia mengatakan wisata estetika ini perlu dikembangkan karena berpotensi mendatangkan devisa yang besar karena menjadi penunjang pariwisata Bali. Menurut Nahla Shihab, General Manager Ngurah Sun Wellness and Aesthetic, sekitar 600.000 orang Indonesia berwisata atau mengunjungi pusat kebugaran dan kecantikan di luar negeri, sehingga Indonesia kehilangan pemasukan hingga 1,8 juta dolar Amerika. Pesannya sih memang ya pokoknya beliau tadi bilang harus didukung terus karena kan beliau juga tahu bahwa banyak sekali warga negara Indonesia tuh ada sekitar per tahunnya tuh dari datanya tuh ada sekitar 600.000 yang warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk wisata estetik, sehingga itu kita kehilangan devisa negara tuh bisa sampai 1,8 miliar US dollar. Jadi tadi pesannya beliau ya pokoknya terus tingkatkan, terus perbaiki layanannya supaya semakin banyak juga warga Indonesia yang tadinya ke luar negeri untuk datang ke Bali aja gitu.
Bangunan murah Sun Wellness and Aesthetic Center menempati area seluas 12.500 meter persegi dengan 5 lantai dan 9 kamar rawat inap serta 3 ruang operasi. Fasilitas estetika ini juga dilengkapi peralatan kesehatan canggih, mulai dari CT scan dual source, USG 4D, dermatologi laser, hingga guided biofilm therapy equipment. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Lawar atau sejenis sayuran khas Bali umumnya menggunakan daging ayam atau daging babi, namun tidak jarang lawar juga menggunakan daging kambing. Seperti yang diramu Anak Agung Arya Aryaguna. Ia tentu memiliki alasan tersendiri menggunakan daging kambing. Menurut Arya yang tinggal di Sanur, daging kambing akan memberikan cita rasa tersendiri dan khas dibanding daging lainnya. Kambing untuk lingkungan di sini belum ada yang menjual, sehingga menjadi kekhasan, keunikan buat kami. Di samping juga orang Bali jarang yang mengolah daging kambing dijadikan olahan masakan tradisional seperti lawar dan serapah. Untuk lawar kami menggunakan bumbu yang khas untuk daerah pesisir Sanur, terutama kita di Bandung, menggunakan tiga macam bumbu Bali, yaitu bumbu genep, ada kita sebut sebagai basa selam, dan satu lagi adalah Sunda Cekuh. Aryaguna mencampur lawar daging kambing ini dengan bumbu khas Bali seperti basa genep, bumbu selam, serta basa Sunda Cekuh, sehingga bumbu lebih terasa. Ia membuka warung makan miliknya setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Harga sepaket lawar kambing ini beserta menu lainnya seperti serapah, daun belimbing, kalasan, dan sate rob, Rp55.000. Kambing ini tidak begitu amis dan bumbunya merasa enak. Jadi ini baru pertama kali beli menikmati lawar kambing ini? Udah beberapa kali saya kesini. Bisa disebut lawar ini jarang ya ada Yuli? Di Sanur jarang ada lawar. Jarang ya lawar kambing ini. Jadi rasanya enak ya Yuli? Enak, bumbunya pas dan tidak pedas. Bau khas daging kambing tidak tercium karena bercampur dengan aroma bumbu khas Bali yang sangat kuat. Di daerah Sanur dan kota Denpasar tidak banyak warung makan yang menjual lawar daging kambing. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pematung di Kabupaten Gianyar harus diakui memiliki talenta dan kreativitas yang belum tentu dimiliki pematung di daerah lain. Di Desa Singapadu, para pematung batu paras mampu menuangkan imajinasi mereka dalam berbagai bentuk pahatan. Tidak heran karya pematung di desa ini banyak diburu wisatawan dari mancanegara. Salah satunya adalah karya Inyoman Suwete yang berbentuk kodok. Suwete mengaku sudah menekuni seni pahat atau ukir khususnya batu paras sejak 30 tahun lalu. Sudah dari tahun 94. Kenapa Pak tertarik membuat kerajinan ini? Ya, karena melihat situasi bahan yang ini, bahan yang nggak bisa dipakai, itu saya coba mengambil ada inspirasi untuk buat patung gitu. Jadi paras-paras yang sisa-sisa Bapak buat awalnya Pak ya? Iya, sisa-sisanya itu soalnya modalnya kan agak ya murah gitu. Saya buat jadi patung gitu. Ini peminatnya dari apa, wisatawan apa Pak ini? Wisatawan Jepang. Jepang yang rata-rata kebanyakan ya? Jepang yang kodok gitu. Kodoknya ya Pak? Ya. Ini pengerjaannya berapa hari Pak untuk satu patung ini Pak? Kalau satu patung ya sekitar 2 jam itu satu patungnya. Sudah kelar ya? Sudah selesai? Suwete dengan kreatif memanfaatkan sisa-sisa potongan batu paras untuk membuat patung kodok.
patung kodok ini ternyata banyak peminat hingga menembus pasar mancanegara, terutama Jepang. Menurut Sweta, saat ramai bisa menjual 2.000 patung pahatan batu paras sekali pesan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.